Shalom saudaraku, selamat malam semuanya dan bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan saya dan saudara untuk berbakti kepada Tuhan, untuk menikmati segala cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan kita bersyukur kita diberi kesempatan juga oleh Tuhan sampai hari ini kita bisa menikmati segala kasih karunia, segala kenikmatan yang pasti, kenikmatan rohani yang telah kita terima di dalam Tuhan. Dan biarlah kita selalu berada di dalam baiknya, untuk selalu menikmati hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan yang mungkin kali ini berbeda. Saya ingin sama-sama kita menyanyikan bahwa hanya satu hal yang kita bisa minta kepada Tuhan, yaitu kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati rumahnya, yang artinya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau supaya kita tetap terus dekat kepada Tuhan. Amin. Mungkin saudara-saudara tahu lagu ini, mari kita nyanyi bersama-sama. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi dengan sikap hati kita mau katakan, satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya. Katakan, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin. Mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menikmati segala kasih-Nya, kita mau menikmati segala kuasa-Nya, kita mau menikmati segala baik-Nya, kita mau menikmati firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur Tuhan telah memberikan kenikmatan bagi kita untuk menikmati segala kasih-Nya, untuk menikmati segala kuasa-Nya, untuk menikmati segala baik-Nya, untuk menikmati firman-Nya. Itulah yang seharusnya kita mau di dalam kehidupan kita. Dan biarlah
kita tetap terus mau meminta kepada Tuhan, kita tetap terus mau mendekat kepada Tuhan. Dan nyanyian pujian yang telah kita nyanyikan barusan itu adalah suatu mazmur yang Daud telah tulis. Biarlah kita tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kita. Itu yang Daud inginkan. Itu yang Raja Daud inginkan. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan segala nafsu dunia yang ini, tetapi diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Nah, menyambung dengan apa yang kita telah nyanyikan, mungkin saat ini ataupun saya dan saudara atau teman-teman mungkin pernah mengalami ataupun pernah menyaksikan sendiri ataupun pernah melihat bagaimana seseorang mempunyai keinginan untuk berpindah gereja, berpindah komunitas, ataupun ada juga yang bukan hanya berpindah satu tapi berpindah yang lain ke gereja lain, terus gak cocok pindah ke gereja lain lagi, terus gak cocok pindah ke gereja lain sampai berapa kali dan dia merasa tidak ada yang cocok, ataupun pindah komunitas juga sama seperti itu. Ada alasannya dia mungkin di dalam suatu gereja dia diomongin oleh mungkin kakak pembinanya, mungkin dia juga diomongin oleh mungkin bisa sampai juga teman-teman yang sepelayanan yang membuat dia merasa tidak nyaman, ataupun alasan-alasan yang lain, mungkin dalam imannya tidak bertumbuh, ataupun mungkin tidak mendapat teman. Nah, itu biasanya anak-anak muda seperti itu. Ibadahnya tidak oke, ibadah hidupnya sepi, ibadah hidupnya tidak menarik. Itu apabila anak muda yang dirasakan seperti itu. Jikalau orang tua ataupun orang yang sudah beranjak dewasa mungkin merasa firman-Nya tidak sesuai, ataupun dia mungkin oke lah, mungkin bisa terjadi ataupun bisa mengambil keputusan untuk pindah gereja karena firman-Nya tidak sesuai seharusnya yang sesuai dengan Alkitab. Ya mungkin bisa seperti itu, oke lah. Tetapi dengan alasan-alasan yang mungkin imannya tidak bertumbuh ataupun sering digosipin, ya kita tahu bahwa gereja, komunitas itu tidak ada yang sempurna. Dan jikalau kita mencari yang sempurna di dalam dunia ini tidak ada, karena yang sempurna hanyalah Tuhan. Tetapi apa sih sebetulnya yang kita mau cari di dalam saat kita bergereja atau berkomunitas? Nah, kita mau di dalam channel ini, YouTube ini, Misbah hari ini, teman-teman ayo kita mau berinteraksi. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, sebetulnya apa sih yang ada di benak pikiran saudara-saudara, mungkin anak-anak muda mungkin saat ini, aku mau pindah ke gereja, aku mau pindah ke gereja lain, aku mau pindah ke komunitas lain. Banyak alasan. Ayo teman-teman kita berinteraksi, siapa tahu kita bisa memberikan suatu pandangan yang lain. Nah, di dalam hal ini seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa di dalam bergereja tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada sistem yang mungkin tidak baik, mungkin ada teman-teman yang tidak asik yang selalu ngomongin kita. Mungkin di dalam komunitas kita mungkin dijauhi, atau udah ada grup-grup, membuat grup-grup lain yang mungkin kita merasa sendiri. Nah, kita bisa mempunyai pegangan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 27 ayat 4 yang seperti kita nyanyikan tadi, itulah kenapa saya menyanyikan di awal. Karena satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya.
diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupmu, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya? Apakah kebalikannya yang kalian rasakan saat ini? Di dalam gereja, di dalam bergereja, di dalam komunitas, kalian tidak menyaksikan, kalian tidak menikmati baiknya dan menikmati kemurahan Tuhan? Apakah itu yang kalian rasakan saat ini? Jangan hanya kita melihat apa yang ada di dalam kekurangan suatu gereja atau komunitas, tetapi mari kita coba lihat di dalam diri kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita tujuan utama dalam gereja, dalam berkomunitas itu seperti apa? Karena banyak loh orang-orang bergereja atau pergi gereja hanya karena ingin mendapat relasi, hanya ingin mendapat pujian, hanya ingin keuntungan dia sendiri, mungkin mendapat teman nongkrong atau ingin mendapat jodoh. Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh saja, tetapi itu bukan tujuan yang utama. Saat kalian tidak mendapatkan itu semua, kalian akan kecewa dan pastilah akan mencari gereja lain, mencari komunitas lain supaya apa yang kalian inginkan, apa yang saudara-saudara inginkan itu terpenuhi, ataupun tidak cocok dalam pengajarannya, ataupun merasa iman kalian tidak bertumbuh. Kalian ke gereja aja tidak pernah, ikut youth cell aja tidak pernah, mesbah keluarga ataupun komsel yang ajaran-ajaran yang diajarkan kalian tidak pernah ikut. Maka dari itu dengan alasan untuk berpindah, iman tidak bertumbuh. Nah itu sebenarnya kalian sendiri yang bermasalah. Nah jikalau kita mempunyai tujuan utama yaitu mencari Tuhan, apapun yang terjadi saat kita bergereja, saat kita berkomunitas, ya kita tetap teguh. Karena yang kita cari Tuhan, bukan yang kita cari pujian, bukan yang kita cari adalah mungkin relasi atau mungkin keuntungan atau apapun itu yang merasa itu menguntungkan kita sendiri. Nah mari kita tetapkan tujuan kita dalam bergereja, dalam berkomunitas, yaitu mencari Tuhan. Itu yang tujuan yang utama. Setelah mencari Tuhan, kita bisa menikmati segala kemurahan di dalam kehidupan kita, menikmati baik Tuhan. Dalam arti menikmati baiknya bukan berarti kita terus bergereja, karena gereja itu bisa aja hancur, gereja bisa punah, bisa mungkin tutup, komunitas bisa mungkin tidak ada lagi. Tetapi saat kita benar-benar tahu baiknya itu bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar suatu perkumpulan, baiknya yaitu apa? Relasi kita, hubungan kita dengan Yesus, dengan Tuhan Allah kita. Ya, kita selalu menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kita selalu bersyukur, kita selalu mengerti apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita selalu berdoa. Itu adalah salah satu cara komunikasi kita dengan Tuhan, membaca firman-Nya dan yang pasti melakukan firman-Nya. Mari saat ini jangan hanya sekedar kita menuduh gereja tidak baik, komunitas tidak baik, tapi kita mau introspeksi diri kita sendiri. Apakah tujuan kita dalam bergereja, berkomunitas sudah benar? Apakah benar-benar murni mencari Tuhan atau mempunyai tujuan tertentu? Nah, itu harus kita koreksi di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau bertumbuh bersama-sama. Makanya diadakan mesbah keluarga ini. Janganlah malu, janganlah sungkan untuk kalian saudara-saudaraku semua komentar. Karena di dalam kolom komentar kita bisa sharing satu sama lain. Karena ini saya tidak bisa menjawab dalam hal ini, tetapi saya bisa menjawab di dalam kolom komentar. Nah, mari saat ini
Kita mau sama-sama beriman, berakar di dalam Tuhan. Karena hanya itulah yang harus kita minta, yang harus kita harus terus minta kepada Tuhan di setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna, banyak sekali kesalahan, banyak sekali mungkin hal-hal yang kita tidak tahu sehingga kami melakukan suatu dosa. Tetapi biarlah kami mau belajar, terus belajar untuk mengenal lebih Engkau lagi. Saat kami bergereja, saat kami berkomunitas, biarlah kami hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mencari Engkau. Bukan mencari popularitas, bukan mencari kekayaan, bukan mencari teman, bukan mencari keuntungan supaya kami diuntungkan, tetapi biarlah kami yaitu fokus mencari Engkau. Dan kami percaya Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami mau menikmati baik-Mu Tuhan. Kami mau menyaksikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada di dalam dunia ini. Walaupun kehidupan kami tidak lancar, tidak sebaik apa yang kami ingat, tapi saat kami dapat menikmati baik-Mu, kami akan merasa damai, sukacita ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan selanjutnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi Juru Selamat dan Tebus kami. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.